Semoga bermanfaat. Itu duit kagak di tangan kita, di tangan orang. Itu bagaimana? Apa kena zakat? Nah, kira-kira kena nggak? Kan tadi teorinya cuma 3 teorinya. 1, ya kan, itu adalah dia kena nisab. 2, ya kan, milik penuh. 3, ya kan, dia sampai setahun haul. Nah, pertanyaan yang pertama, udah sampai nisab belum? Udah, 100 juta. Yang kedua, kepemilikan penuh itu punya siapa? Duitnya punya siapa? Duit itu punya yang ngutang apa yang punya diutangin? Punya yang diutangin, betul. Berarti yang bayar zakat siapa? Yang punya duit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawaban salamnya sepertinya jamaah lagi pada puasa. Kullu dzibanin lam yabda' bihamdillah fahuwa aqta. Segala sesuatu yang baik-baik kalau tak kita sertakan dengan syukur kepada Allah, maka sia-sia, tidak bisa kita bawa menghadapnya. Maka sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil inna salataka ma'rudatun alayya. Kita memang tidak di Mekah, di Madinah, tapi rasa cinta dan sayang kita senantiasa kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada arisan, ada paguyuban, ada perkumpulan, ada pengajian, ada majelis. Jika tidak disebutkan nama Rasul wa anta najifah, maka majelis itu, arisan itu, engkoan itu, paguyuban itu adalah perkumpulan yang berbau tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sama kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Inna lillahi malaikatun siyah. Sesungguhnya Allah punya bala tentara namanya malaikat siyah. Tugasnya cuma satu, SK-nya cuma satu. Ngapain? Siyah, jalan-jalan, muter-muter, keliling-keliling. Ngapain? Yarudduna salamakum, membalas salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan puasa yang ke-25 apa 26 nih? 25 insya Allah menghantarkan kita kepada Syawal tanggal 1-nya nanti ya. Urusan lebaran mau Jumat atau Sabtu, yang penting lebarannya 1 Syawal. Setuju? Ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu Hayanda Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa di antara aktivitas kehidupan kita ini itu enggak lepas yang namanya sisi-sisi jasadiah dan sisi-sisi rohaniah. Allah sampaikan dalam surat Shad ayat 71, nih lihatin nih, yang namanya manusia itu diciptakan dari tanah. Di ayat 72-nya Allah sampaikan,
wa nafakha fihi min ruhi. Karena Allah tiupkan ruh kepada kita, maka tangan bergerak. Betul, Pak? Kaki berjalan. Betul. Kalau nggak ditiupin ruh, kira-kira kita gerak nggak? Nggak gerak. Itulah yang kemudian para malaikat itu menyatakan, qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha. Kenapa manusia diciptakan? Bukannya manusia itu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha, tukang ngerusak, provokator, tukang adu domba, nggak pernah akur. Bahkan disampaikan wa tusfikud dima, yang gemar sekali menumpahkan darah, menyia-nyiakan nyawa orang. Tapi begitu Adam wa nafakha fihi mir ruhi, ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia bergerak, fasyamia, beliau bersin. Bersinnya orang joglo bagaimana? Wacim gitu ya. Apa gimana? Apa asem? Nah, begitu beliau bangkis, ya, bersin, beliau mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Gugur dah tuh, rontok dah tuh. Yang katanya manusia itu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha, tukang ngerusak, provokator, nggak pernah akur. Yang katanya wa yusfikud dima, menumpahkan darah. Lah, begitu hidup aja yang keluar adalah alhamdulillahirabbil alamin. Maka malaikat pun menjawab, yarhamukallah. Dan kemudian Adam pun membalas, yahdikumullah. Dan malaikat pun menjawab kembali, wa yuslih balakum. Artinya nih, badan kita tinggal nunggu doang, nunggu giliran. Betul, Pak? Tuh, hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in. Puncak umur hambaku cuma sampai 60 dan 70 tahun. Jadi kalau hari ini yang umurnya 59 tahun, 11 bulan 29 hari, nanti kalau dia buka puasanya banyak, makannya banyak, minum esnya banyak, ngopinya banyak, jangan diaru-aru. Bagian aja, kenapa? Sisa sehari doangan dia. Atau yang kemudian umurnya 69 tahun, 11 bulan 29 hari, ya, kalau dia mau makan apa aja, jangan dilarang-larang. Kenapa? Karena udah sampai 70 tahun. Saya 73, saya 75, saya 80. Ya, dalam kitab Tanbihul Mughtarid, peringatan bagi orang-orang yang lalai, fahum qalil, yang begitu kagak banyak, dikit doangan. Maka ini kita hadir di sini karena dorongan ruh. Karena ruh itu dia akan berdiri pada dimensi yang abadi. Beda dengan jasad. Ya, nih ibu-ibu nanti, bapak-bapak, biasanya kalau mau lebaran begini, mau Idul Fitri, rumahnya dicat, betul. Karpet di laundry, betul. Ibu-ibu ordeng semua dicopot-copotin. Ya, orden direndam-rendemin. Jangan cuma ordeng yang kita rendam, muka kita rendam, badan kita rendam. Kenapa? Karena diri kita cuma ada dua unsur, unsur jasadiyah dan unsur ruhaniyah. Itu rumah yang dicat
itu jasadiyah, fisik. Karpet yang di laundry itu jasadiyah, fisik. Ordeng yang dicopot-copotin itu jasadiyah, fisik. Tapi ruhiyahnya kita. Bagaimana kemudian keluar dari Ramadan ini, kita tidak menjadi musliman ramadhanian. Tidak menjadi muslim yang cuma musiman Ramadan. Habis ini kita lupa dengan kebaikan-kebaikan Ramadan. Maka Al-Imam Ibn Al-Arabi menyatakan bahwa orang yang puasa itu adalah al-wusul, titik pertemuan antara bainal abdi war rabbi, antara hamba dengan sang pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya mau nanya nih Pak, Bu. Kalau puasa itu adalah titik pertemuan antara hamba kita dengan Allah, berarti yang puasa fisik apa non fisik? Kan katanya asyam, puasa itu al-wusul, titik pertemuan antara seorang hamba dengan sang pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau gitu puasa kita puasa fisik apa puasa non fisik? Non fisik. Maka yang puasa sebetulnya ruhnya, bukan jasadnya. Maka Rasul sampaikan ma'aqallas shawam wa ma'aksarul jawwa. Berapa banyak sih orang yang puasa? Dikit. Tapi wa ma'aksarul jawwa, kebanyakan orang yang berlapar-lapar dahaga. Maka pagi hari ini itu sebagai prolog dan mukaddimah, sebagai pembukaan masuknya kita, salah satu dorongan kita ada sholat subuh di sini adalah karena dorongan ruhiyah. Jadi kalau yang baik-baik itu ruhiyah, kalau yang nggak baik-baik itu jasmaniah. Ya. Belum ngeluarin zakat, pengen ngeluarin zakat, itu berarti ruhiyah. Belum bayar zakat tapi udah bagi-bagi ke mall, berarti itu dorongan jasadiyah. Ya. Orang-orang udah jadi sohibul mal, kita masih jadi sohibul mall aja, berarti kita masih dorongan jasadiyah. Orang-orang udah jadi sohibul mal, kita masih jadi sohibul apa? Kalau yang bayar zakat siapa namanya? Sohibul mal. Kalau yang belanja mulu berarti sohibul mall. Kalau yang merem mulu, dikit-dikit merem, dikit-dikit pules, sohibul molor. Ya. Di lampu merah aja, itu lampu merah udah hijau, lagi diem aja. Berarti kan dia sohibul molor. Di mana aja pules, di mana aja merem. Maka ini Ramadan tinggal 5 hari doangan. Enggak ketemu hari Ahad lagi, enggak ketemu hari Minggu lagi. Cuman 2 pilihan, mau lebaran hari Jumat atau mau hari Sabtu. Yang penting 1 Syawal. Kan begitu. Tapi enggak ketemu lagi hari Ahad, hari Minggu, karena udah 2 Syawal itu. Ini artinya bahwa tinggal 5 hari kesempatan kita. Maka di antara dorongan-dorongan yang ruhi itu digambarkan oleh Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Hadihi faridatus shadaqah. Inilah waktunya kewajiban sedekah. Kita diwajibkan sedekah. Sahabat nanya, waman faradoha ya Abu Bakar? Siapa yang mewajibkannya wahai Abu Bakar? Apa kata Abu Bakar? Allati faradoha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang mewajibkan sedekah ini. Ya, maka sedekah yang habis namanya sedekah mutlaqah.
Sedekah yang nggak habis-habis nih kayak masjid ini namanya wakaf. Kalau sedekah yang habis, lontong, gorengan, kue cucur, ya, kue unti, kue cincin, kue putu mayang, lopis, obyo, tambang dadung, tenteng, gatet, ya, sagon. Itu berarti sedekah mutlak kok. Karena habis, diapain? Digegarsin. Ya, bari nonton TV gegares baik. Bari nungguin ajan. Kan yang populer kan cuma dua, ajan maghrib sama ajan subuh. Antv aja antv. Trans TV duluan. Jadi yang duluan dia buka duluan. Nah, yang 5% orang kerja sama kita, 10% kita nggak ngapa-ngapain, cuma nungguin hujan doangan. Ya, kita dagang, alhamdulillah dagang lontong. Saya tanya, "Mpok dapat berapa kalau selama musim puasa ini, Pok?" Ya alhamdulillah sih, bocah kebeli anuan motor yang pesek tuh, motor pesek. Tahu Pak motor pesek? PCX. PCX kan pesek gitu. Kebeli sih buat bocah. Berarti kalau dapatnya PCX berarti 35 juta. Lebih banyak juga tukang lontong duitnya itu. Ini artinya bahwa yang begitu-begitu sebetulnya ada yang namanya perniagaan. Yang orangnya tinggalnya di Indramayu, ya kan, itu banyak apa namanya mangga. Sekarang ada mangganya mangga sultan. Kecil, tapi kita di jalan raya aja itu baunya kecium. Mangga apa ini? Itu mangga sultan. Ada lagi mangga gajah. Gede banget. Ini semeja ini kali. Gedenya. Saya sekali-kalinya kemarin ditelepon, main Ji ke Indramayu. Saya main aja ke sono, dikasih mangga segede gajah begini. Nah itu kan kena zakat. Punya kambing ada 30, ada 40. Berarti 30 kena zakat nggak? Kagak. Berapa dia? 40. Cuman orang sekarang pinter. Kambingnya 39. Yang satu hamil. Besok lahir nih. Berarti kalau dia 40 kena zakat, betul? Nah karena dia pinter, wah besok nih lahir nih. Sebelum dia 40, malamnya dia nelpon jagal. Lu ke rumah dah, mengapa? Bawa kambing gua atuh nih. Lu potong dah, bawa ke pasar. Besok yang atuh lahir. Selamat dia, nggak kena zakat gua, kata dia begitu. Karena saking pinternya. Duitnya ditaruh di mana-mana. Nama si anu, nama si ini. Ya kan? Padahal dia juga. Begitu dicek tabungannya cuma 3 juta. Padahal ada obligasinya, ada depositonya, ada clearingnya, ada sukuknya. Tapi yang kelihatan cuma 3 juta doang. Nah maka di antara dorongan ruh itu yang udah dekat nih, ya paling tidak ada sodakoh yang tadi dibilang oleh Abu Bakar, hadihi faridatus sodakoh, inilah saatnya diwajibkan sedekah. Dan yang kedua yang paling dekat adalah Idul Fitri. Maka kita lihat satu-satu ya terkait zakat. Zakat itu adalah zakat awin numu, sesuatu yang berkembang, bertambah. Kemarin pagi saya sholat subuh di rumah sakit Aminah. Habis begini ada orang deketin perempuan. Ustadz, saya alhamdulillah suami udah meninggal, lama meninggalnya. Iya, mana masih muda lagi, ya kan? Terus ngapa Bu ya? Nah,
Iya, saya mau bilangin suami saya udah meninggal, udah lama katanya. Saya boleh ngobrol, ya ngobrol aja Bu, nggak apa-apa sini. Ya, kalau duduk makan sembari ngopi namanya. Ya ngobrol aja. Saya punya tabungan 100 juta. Setiap tahun. Saya kontrol itu kalau sudah itikaf. Jadi nyengono ngasih, yang ini ngasih, yang ini ngasih. Pas saya intip 100 juta. 100 juta itu awal itikaf. Nanti kalau itikaf udah sampai sehari, 2 hari, 3 hari, 5 hari, saya intip lagi. Berubah tuh 120 juta. Tadi pagi saya ngintip sebelum sholat subuh 130 juta. Berarti sering-sering diintip aja kali ya. Diintip nambah, diintip nambah. Itu bagaimana Ustaz? Ya, maksudnya Ibu, saya mau bayar zakat takut kena zakat. Apa yang kita bilang? Kata Nabi, man lahu ishrina dinaron. Siapa yang punya 20 keping emas, dinar. Kemarin tuh kan ada tuh yang orang jual beli dinar. Nah, itu kalau Bapak sempat lihat beritanya, ya sempat lihat dinarnya, dinar tuh 1 keping 4,25 gram. Berarti 4,25 kalau dikali 20, kan man lahu isrin, siapa yang punya 20. Berarti, ya kan, berapa? 85 gram emas. 85 kalau mau dijadiin duit, itu bisa 850 juta. Duitnya berapa tadi? 130. Kena zakat nggak? Kena. Kan begitu. Terus berapa Ustaz? 2,5% aja, jangan banyak-banyak. Kan situ mah tinggal nungguin doang, tiba-tiba ada duitnya, kan bukan begitu. Iya sih, itu mah kerjaan suami, di sono dijadiin satu rekening, ya alhamdulillah begitu. Itu artinya itu yang berkembang, ada yang numu, ada yang zakat, berakar. Maka bapak-bapak yang kemudian kira-kira punya aset yang berkembang, maka dia terindikasikan kena zakat. Secara terminologi, ya ada 3 kata kuncinya. 1, ya, harta tertentu. Jadi harta kita nggak semua, harta tertentu dikeluarin. Jadi nggak semua, yang tertentu aja. Dikeluarkan untuk orang-orang tertentu, dibagi untuk orang-orang tertentu. Berarti ada orang-orangnya tuh. Ya. Kemudian dengan syarat-syarat tertentu, ada syarat-syaratnya. Ya. Waktu tadi malam saya di Bintaro, ya kan, ini Ustaz daftarnya udah ada. Terus ada tulisannya, janda 15 orang. Saya coret yang jandanya, seret. Kok dicoret, Ustaz? Ya. Dari mana janda dapat zakat? Karena At-Taubah misalnya 60 atau Ali Imran 130 itu bicara bahwa mustahik zakat itu cuma 8 dan tidak ada janda di situ. Nah, berarti untuk orang-orang tertentu. Ya. Tapi dia ngotot, ini Ustaz, suaminya udah meninggal. Coba lihat, masih muda, iya. Kok fotonya di belakangnya mobil mulu itu sama motor? Jangan-jangan sales dia ya gitu. Ternyata memang itu masih ada peninggalan suaminya. Ya kalau gitu nggak fakir dong. Nah itu artinya berarti orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Ya, ada orang tiap hari, mohon maaf lahir batin, hidupnya senang. Keluar rumah, masuk rumah pakai mobil. Tapi mobilnya bukan nama dia. Dia nggak pernah beli bensin, dia nggak pernah ke bengkel. Siapa yang ngurusin? Bosnya. Dia cuma tinggal nyupir doang kan. Ya, mobil dia, kadang-kadang namanya juga diubah. Dia pakai nama situ aja, nama dia. Tapi kan mohon maaf,
bukan punya dia asli. Berarti harus apa? Selain tadi nisab yang 85 juta misalnya dari 130 juta, itu namanya batas minimal. Yang kedua berarti harus milkut tam. Apa itu milkut tam? Kepemilikan penuh. Yang ketiga dia harus haul. Ya. Illa ayyahula alaihil haul. Jadi berapa Pak? 3 ya. 1 harta tertentu, 2 untuk orang tertentu, 3 dengan syarat-syarat tertentu. Itu. Maka kita mengenal ada zakat fitrah dan zakat mal. Ya. Maka yang zakat fitrah insya Allah sudah bayar semua. Ya insya Allah. Sekalipun belum bayar, kemungkinan cuma 1. Apa itu? Memburu waktu terbaik, memburu waktu yang istijabah. Hanya saja harus dikomunikasikan. Jangan sampai DKM atau panitia zakatnya udah pada pulang kampung, ditelepon mulu. Ini saya mau bayar zakat nih. Kan sekarang Abdulnya, dia lagi di kereta, nggak tapi dengar. Ya, saya udah di kereta ini. Sama si Anu aja. Yang lagi di bus. Iya, saya di bus. Kan jadi ribet urusannya. Gimana sih orang mau bayar zakat? Nah, dikomunikasikan. Agar apa? Agar maslahatnya sampai. Ada lagi yang mengeluarkan lebih afdol lagi. Kapan itu? Sembari sembahyang Id. Jadi orang-orang sembahyang Id bawa sejadah, bawa koran, dia bawa zakat. Ya, ini ribet lagi, tambah ribet lagi nanti. Kecuali udah dikomunikasikan. Maka semuanya jadinya nyaman. Ya. Fasiyamuhu wa qiyamuhu mu'allaqatun bainas sama'i wal ar. Hati-hati puasa kita, kemudian tilawah kita, qiyam kita itu digantung Allah hatta antu adiyaz zakah, sampai kita bayar zakat, menuntaskan zakat. Maka kenapa kemudian ada waktu-waktu tertentu? Karena nanti ada batasan tertentu. Kalau udah idza qamal khatibu 'alal mimbar wa 'alal mimbar min 'idil fitri fala tatakallam ahadun fa idza takallama faqad lago wa man lago fala salata lahu. Udah tuh batasannya di situ. Kalau udah batasan di situ, itu masih ditenteng-tenteng atau belum ditransfer, ya, maka dia jadi sodakotun tatawu'un, sedekah biasa, bukan zakat. Maka kalau khatib udah naik mimbar, jangan ada yang puasa. Ya. Kalau Idul Fitri sih, alhamdulillah aman. Yang saya banyak temuin itu Idul Adha. Jadi begitu Idul Adha, pada nggak ada yang puasa. Tapi begitu hari kedua, pada puasa. Kalau kita tanya, emang apa Nyai puasa? Jangan kata Idul Adha, Idul Fitri aja, gua hari kedua udah puasa. Apalagi Idul Adha. Cuma kan ini hari tasrik, Nyai. Lu gak tahu aja, dari zaman dulu udah kerjain begini. Iya, dulu begitu, tapi makin lama karena sering ngaji, syukur alhamdulillah sekarang hari keduanya udah nggak puasa lagi. Tapi dulu tuh banyak yang hari kedua pada puasa. Maka zakat itu lekat dengan zakat fitrah. Kenapa? Karena ada waktu tertentu yang dinamakan Idul Fitri yang kita nggak boleh beraktivitas seperti Ramadan. Ya. Kenapa? Karena waktu yang diharamkan berpuasa. Al-Baqarah ayat 43. Ya. Dulu saya pernah pakai proyektor dulu di sini. Nah, kita baca aja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus shalah. Dirikan sholat.
wa atuz zakah, tunaikan zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang yang rukuk. Ingetin aja Al-Baqarah ayat 43 dasar zakat. Ada surat Al-Mu'minun ayat 4, walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang pilihan Allah itu selalu ya menunaikan zakat tanpa dipaksa. Ya. Maka nanti ada urusan zakat mal. Ya, jangan sampai mohon maaf, nih puasanya tinggal 5 hari lagi. Zakat malnya udah semua. Ya, pakaian anak-anak, baju ini itu, kulit tupat, ya kan, sembako, itu hari-hari. Ya kan, pagi, siang, sore, malam saya lihat kagak bisa lewat kita. Orang aja susah, apalagi motor sama mobil. Kita sering lewat Ciledug gitu. Masya Allah, itu zakat mal semua itu. Ya kan? Tapi apakah zakat malnya udah? Jangan sampai zakat malnya udah, ya kan? Malnya udah dibayar. Kemana? Ya, ke penjual, ya pengecer, tapi zakat malnya belum. Jangan sampai. Itu surat Al-Mu'minun ayat 4. Bicara zakat fitri berarti Al-Baqarah 43. Zakat fitrah berarti Al-Mu'minun ayat 4. Surat At-Taubah ayat 34 sampai 35 ya. At-Taubah 34 sampai 35. Apa itu efek orang yang nggak bayar zakat? Diapain dia? Walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah. Orang yang punya emas, punya perak, punya harta kekayaan, wala yunfikunaha fi sabilillah, dia nggak kasih tuh, dipegang aja, digenggam aja. Fabashirhum bi'adzabin alim, kabarkan kepada mereka, kita disuruh ngabarin ada azab yang sangat pedih. Bagaimana azabnya? Dijelasin sama Allah. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Yuhma tuh ibu-ibu yang sering pada megang tuh. Kalau pakaian bapaknya lecet, ibu-ibu ngapain tuh? Gosok, ya. Ya, gosok tuh yuhma, ya. Maka nanti yang kagak mau bayar zakat, yuhma, kabarin, kasih tahu dia, yuhma 'alaiha, siap-siap disetrika. Siap-siap disetrika. Udah pernah nyobain belum disetrika? Ya, belum kan ya? Nih makanya dikabarin dulu. Di mana disetrikanya? Fi nari jahannam. Di neraka jahanam. Apa yang disetrika? Fatuqwa biha jibahuhum. Yang disetrika yang pertama adalah lambungnya. Ya, wazuhuruhum, setelahnya yang kelihatan badan kita. Digosok semua, ya. Makanaztum. Kenapa digosok? Kenapa disetrika? Karena kita nggak bayar, ditaruh aja, ditimbun aja. Sehingga fadzuqu ma kuntum taknizun. Rasakanlah apa yang kita simpen, kita nggak bagi. Hadisnya kita baca sama-sama biar nggak ngantuk kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Puasa Ramadannya udah, tinggal apa? Ita'iz zakah. Hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Muttafaqun alaih. Kalau kita baca buku tulisannya hadis,
kemudian ada tulisannya HR, berarti apa itu? Hadis riwayat. Muttafaqun alaih, berarti begini, jempolnya dua. Kenapa jempolnya dua? Sepakat dua imam. Imam yang mana? Imam yang paling tinggi setelah Quran namanya Imam Bukhari. Setelahnya ada Imam Muslim. Yang paling tinggi Sahih Bukhari. Setelahnya Sahih Muslim. Kalau muttafaqun alaih berarti kedua-duanya sepakat. Kalau rawahu Muslim, HR Muslim berarti satu jempolnya. Karena Bukharinya nggak ada. Atau HR Bukhari berarti Imam Bukhari. Berarti jempolnya satu juga. Tapi kalau muttafaqun alaih jempolnya dua. Kenapa? Imam Bukhari itu gurunya daripada Imam Muslim. Dua-duanya belajar dari siapa? Gurunya. Siapa gurunya Imam Bukhari? Namanya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah belajar sama gurunya. Siapa gurunya? Abu Zinan. Abu Zinan tahu dari gurunya. Siapa gurunya Abu Zinan? A'raj. A'raj belajar dari gurunya. Siapa gurunya? Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi belajar dari gurunya, tahu dari gurunya. Siapa ya? Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada masjid bagus di perkotaan, wah, masuknya aja kita di screening, kemudian ninggalin barang, begitu mau wudhu ada tulisan kebersihan sebagian dari iman, dalam kurung al-hadis. Ya, saya liatin lama, DKM-nya nanya, ngeliatin apa Ustaz? Tulisan ini kapan ya dicopotnya? Kok dicopot? Udah bikinnya susah itu katanya. Karena diukir. Kenapa dicopot? Karena itu maudu. Maudu itu palsu, hoax. Kebersihan sebagian iman itu hoax. Ya, palsu. Dicari di hadis mana aja nggak ada. Kalau doib masih mending. Kalau doib itu lemah. Yang meriwayatkannya, ya, yang menyampaikannya ada jarah, ada cacatnya. Tapi kalau ini mah emang kagak ada, dicari di mana juga, sampai pala botak juga. Orang nemu. Ya. Terus kalau begitu mana? Emang bukannya kebersihan sebagian dari iman? Betul. Kebersihan sebagian dari iman, kalau Bapak nggak nulis al-hadis, aman. Masalahnya ukiran ini ada tulisan al-hadis. Berarti Bapak berkeyakinan itu dari Rasul. Sedangkan Rasul nggak pernah ngomong. Dan bukannya doib, tapi palsu. Emang yang benar yang mana? Yang benar itu at-tahuru syatrul iman. Suci sebagian daripada iman. Lebih bagus mana bersih sama suci? Nah, suci. Orang kalau sudah suci berarti bersih. Kalau bersih belum tentu suci. Contoh maaf, saya itikaf dengan teman misalnya, sama-sama kecapean, kemudian mohon maaf, harus mandi besar, tiba-tiba lengket. Saya berdua kamar mandi yang di sana, kamar mandi sini, masing-masing jebur. Terus pakai sampo, pakai sabun 1 galon. Bersih apa enggak itu? Bersih 1 galon sabunnya, sampai segalon. Bukan sebotol, segalon. Iya, bersih pas itu, wangi. Cuman masalahnya saya jebar-jebur doangan. Bersih doang. Tapi teman saya, nawaitur rab al-hadasil akbar listibahati lissolati fardan alayya lillahi ta'ala. Berubah tuh. Ada niatnya jadi amal soleh, boleh ibadah, boleh sholat, boleh tawaf, boleh megang Quran. Sedangkan yang jebar-jebur doang, nggak boleh sholat, nggak boleh megang Quran, nggak boleh tawaf meskipun dia wangi. Jadi kalau cuman kebersihan sebagian dari iman boleh. Tapi kalau ada tulisan hadisnya itu yang jangan. Berarti yang dihilangin mana nih?
yang belakangnya aja yang hadis. Ya. Kemarin dipoto, cekrek, Ustaz, udah dihilangin ya. Bagaimana ngilanginnya itu ukiran? Pokoknya urusan anak-anak dah begitu katanya. Ya. Ini artinya bahwa hadis ini sepakat siapa? Imam Bukhari dan Muslim. At-Taubah ayat 103. Ya. Ada orang Cina, matanya sipit. Kata dia, hai Haji. Jadi saya buka puasa di Glodok. Itu yang datang orang Bali, orang Palembang, orang Kalimantan. Ya. Kata dia, ya kan, mana yang benar? Saya bayar zakat, saya kasih langsung, atau saya kasih ke lembaga? Contoh, ya ke masjid, ya kan musola, ada yang ngurusin, ada panitia. Kira-kira mana yang benar? Kira-kira yang mana yang benar? Dua-duanya benar. Yang penting bayar zakat. Cuman kalau kita melihat surat At-Taubah 103 ini, ya, khud min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Khud berarti apa? Fi'il ma'amr, perintah. Ambillah, jemputlah, taruhlah. Kenapa demikian? Berarti ada institusinya, berarti ada lembaganya, berarti ada panitianya. Maka seringkali kita ke masjid, ke mushola, panitia zakat fitrah. Menerima, menghimpun, menyalurkan. Nah, itu berarti khud min amwalihim. Kita kasih boleh langsung, cuman itu subjektif dari kita penilaiannya. Boleh. Ya. Tapi masalahnya, ya kan, kalau lewat lembaga atau perkumpulan atau di masjid dan mushola, beliau punya screening sendiri. Oh, si ini dapat, si ini enggak, si ini dapat, si ini enggak. Ada apa? Ada amilnya, ada panitianya yang tiap malam rapat. Sejujugan awal itikaf, panitia kan rapat mulu. Ini nambah nih dari RT, nambah berapa? 200 lah, banyak juga ya nambahnya. Berarti orang makin lama makin banyak ini yang miskin. Bukannya miskin pada hilang, makin banyak. Nah, nambahnya 200. Yang benar, Ustaz, lihat catatan dari RT. Nah, ada RT di sini. Ada. Ya, kita doain RT mudah-mudahan tahun 2024 jadi camat. Ya. Tapi di Kalimantan. Jauh amat ya. Jadi boleh kita bayar sendiri, tapi kalau kita kasih, itu maslahatnya lebih kena. Gitu. Kebayang ya Pak Bu? Nah, yang ditanya saudara kita yang Cina itu, yang orang Bali. Al-Baqarah ayat 110. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Selalu ada perintah sholat dan zakat. Selalu ada setelah sholat itu zakat. Maka dalam Quran, ya, yang menurut Imam Ibnu Abbas 6.666 ayat, ya, 1000 ayat perintah, 1000 ayat larangan, 1000 ayat janji, 1000 ayat ancaman, 1000 ayat amsal, permisalan, 1000 ayat akhbar, ayat-ayat yang mengabarkan kita tentang hari ke depan, 500 ayat halal haram, 100 ayat nasih mansuh, dan 66 ayat-ayat doa, zikir dan ikhtiar. Alhamdulillah. Disebutkan sholat, zakat. Berapa kali? 32 kali. Sholat, zakat. Jadi kalau mau sholat, bayar zakat. Mau sholat, bayar zakat itu 32 kali diulang. Ya. Maka, ya, zakat kita itu berfungsi tutahhirhum, membersihkan jiwa kita. Bukan hanya kewajiban, tapi membersihkan. Lihat di garasi kita, ya, mobilnya udah kinclong mau pulang kampung, motornya udah bersih nggak dipakai-pakai sampai hari raya.
Dia rela jalan kaki. Kenapa? Gue takut hujan lagi, Ji, katanya. Nah, kalau hujan lagi, nyuci lagi. Mending nyucinya ada. Kadang-kadang kagak ada. Ya. Semua rumah udah dicet-cetin. Semua udah mantep. Motor aja. Kalau kotor, kena hujan, debu, dipakai ngeremnya nggak enak. Apalagi kita. Ya, maka dia yang pertama fungsinya adalah tuzakihim, membersihkan kita. Yang kedua, menyempurnakan keimanan kita. Kalau kita mau berbagi, berarti sempurna imannya. Ya, karena tidaklah orang beriman sampai dia mau memberi. Yang ketiga, surga nungguin kita. Dari mana kita tahu? Doa kita. Ya. Yang terakhir, mudah-mudahan puasa kita terima Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika tidak ada yang ditanya, kita tutup sama-sama. Tapi kalau ada yang ditanya, Pak Ustaz. Kalau Jakarta. Ya. Kalau misalnya kita punya saham, kalau 100 juta, terus setiap bulan kita mendapat keuntungan dari situ. Terus yang dikenakan itu apakah saham itu atau dari keuntungan? Dua, masalah bintang kan. Kalau kita punya bintang seorang yang harga 100 juta lah gitu ya. Apakah itu harus dikenakan zakat juga? Karena kan untuk kembali ke kita. Ya, baik. Ini pertanyaannya luar biasa. Ini pengalaman pribadi semua nih kayaknya. Yang pertama, ya punya saham. Yang dibayar zakatnya sahamnya atau keuntungan dari saham. Tadi kalau kita lihat teorinya, lugotan wastilahan, secara etimologi, secara bahasa dan terminologi, an-numu, az-zaka, berarti yang berkembang, berarti yang untungnya. Yang dizakatin. Ya. Kenapa demikian? Kayak kita punya sapi, kita punya kebo, ya, kita tinggal di kampung. Itu sapi dipakai buat apa? Dipakai buat ngeluku, kebonya dipakai buat ngangkutin barang. Ya. Berarti kebo dan sapi nggak kena zakat. Tapi yang menghasilkan dari kebo dan sapi tadi, itu yang kena zakat. Bayang-bayang. Yang pertama berarti nilai yang keluar dari hasil saham tersebut. Ya. Jadi yang dizakatkan adalah hasilnya. Yang kedua, ini yang banyak nih. Ya. Duit kita diutangin, dipinjam orang. Tadi duitnya berapa yang dipinjam? 100 juta. Kalau 100 juta udah bayar zakat loh. Kena. Karena kan 85%. Siapa yang punya 20 dinar, ya 4,25 kali 20 berarti 85, berarti 85 juta. Itu berarti kena zakat. Apalagi duitnya 100. Dipinjam orang, kagak dibalik-balikin. Yang minjem pura-pura bego lagi. Udah dibantuin, pura-pura aja. Udah gitu mohon maaf lahir batin. Tiap habis mau buka puasa nih, itu Gojek, GoFood, itu lewatnya lewat rumah dia mulu. Dikit-dikit makannya GoFood, Gojek, segala macam. Utangnya kagak gablek, kagak dibayar. Orang mah kalau misalnya nggak mau bayar utang, jangan lewat rumah dia. Lewat mana kek? Kan nyakitin hati. Maka kata Nabi, matlul ghani zulmun. Menunda-nunda bayar hutang berarti zolim. Nggak ada duitnya, Ji. Dari mana gue 100 juta? Ya kayak jangan 100. 1000 bayarnya. Goceng-goceng kapan kayak selesainya? Yang penting dibayar. Nggak ada duitnya 1 juta, tapi emang nggak dibayar banget. Ya ampe botak juga bakal kebayar. Tapi kalau dicicil dikit-dikit lama-lama selesai. Sebab pertanyaan beliau masalahnya itu duit kagak di tangan kita, di tangan orang. Itu bagaimana? Apa kena zakat? Nah, kira-kira kena nggak? Kan tadi teorinya cuma 3 teorinya. 1, ya kan? Itu adalah dia kena nisab. 2, ya kan? Milik penuh. 3, ya kan? Dia sampai setahun haul. Nah, pertanyaan yang pertama, udah sampai nisab belum?
Udah 100 juta. Yang kedua, kepemilikan penuh itu punya siapa? Duitnya punya siapa? Duit itu punya yang ngutang apa yang punya diutangin? Punya yang diutangin, betul. Berarti yang bayar zakat siapa? Yang punya duit. Kebayang? Coba bayangin. Duit kita kagak ada. Dipinjam sama dia. Yang bayar, yang minjem dia, berarti yang enak siapa? Yang enak dia yang minjem. Sedangkan kita nanya mulu, duit gua mana sih? Gak balik-balik. Karena punya kita, milkutam. Berarti yang bayar zakat siapa? Yang diutangin, yang punya duit. Udah duitnya kagak gablek, di tangan orang kita bayar zakat juga. Ini yang kata Nabi, hati-hati menunda bayar hutang itu zolim. Kenapa? Kasihan dia yang punya duit. Udah kita ambil duitnya, udah kita putar-purin kemana-mana, ya kita mah megang dikit tapi kagak dibayar-bayar. Ya, maka disinilah yang ngutang, yang ngutang, kudu tahu diri bahwa Nabi begitu ada mayat jenazah di depannya terbaring, ditanya sama Nabi, alihadal mayat ahlil khair? Khair, baik. Pertanyaan kedua, alihadal mayat dainun? Apakah ini jenazah punya utang? Ada yang angkat tangan, lahu dinarain ya Rasulullah. Dia punya 2 dinar. Fanqalaba, Rasul ninggalin nih nyayat. Kagak disolatin. Berarti kalau punya utang, kagak disolatin. Itu artinya segera itu dibayar agar yang punya duit ini nggak ada beban, nggak terzolimi. Sebab masalahnya duit itu punya status. Statusnya adalah milkutam, kepemilikan penuh. Maka yang bayar zakat siapa? Yang punya duit. Gitu. Kebayang Pak ya? Mudah-mudahan ya, siapapun itu Allah berikan hidayah sehingga mudah-mudahan semua menjadi tenang dan kita melakukan ibadah sesuai dari apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita tutup dengan doa, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita terus sampai akhir Ramadan, terus sampai Ramadan setelahnya masih ada panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita masih bisa ngumpulin amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Orang tua kita yang udah nggak ada di Masjid Kuba, mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Orang tua kita yang udah mendahului kita, yang setahun, 2 tahun, bapak, ibu kita, orang tua kita, semuanya mudah-mudahan Allah pertemukan dengan para nabi, orang soleh, orang-orang yang mati syahid dan mendapatkan nikmat alam kuburnya dengan rahmat Allah sampai alam barzah ila yaumi yub'atsun, sampai Allah bangkitkan kita bersama. Dan mudah-mudahan DKM Masjid Kuba beserta jajaran dan pengurusnya semuanya, panitia Ramadan dan seterusnya, mudah-mudahan semuanya Allah jaga kesehatan dan mudah-mudahan semua menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita berakhir dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu anna ya Rahman, wa'fu anna ya Rahim, wa'fu anna ya Karim. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ahillahu alaina ya Allah bil yumni wal iman was salamati wal islam
Rabbi wa Rabbukumullah. Allahumma ja'alna kuluna ya Allah al-hadirina wal ghaibin fi Masjid Quba ya Allah. Kulluna minal aidin wal faizin was salihin was sabirin wan najihin wa kulluna insyaallah ya Allah minas su'adail makbulin wa la taj'alna minal asyqiya'il mardudin. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bit tauhid wa sabbitna bil ma'rifah wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jangan lupa salat 2 rakaat syuruk agar kita dapat pahala haji dan umrah. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum manasib taqallahu faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.